Hai sahabat Aksara, mudah-mudahan sehat walafiat ya. Di tengah COVID sekarang ini, kita memang harus stay di rumah, cuman kita tetap harus coba berkreasi, beraktivitas yang positif. Nah, salah satunya sekarang ruang puisi kita mencoba outdoor setiap bulannya itu kita jadikan dalam bentuk video. Jadi ini salah satu bentuk dari event atau cara kita untuk mengisi waktu di rumah yang memang mau nggak mau kita harus stay at home. Untuk kali ini kita bersama Mbak Indri. Beliau adalah salah satu sahabat aksara kita yang sudah oke lah untuk puisi. Jadi mungkin kita nanti sedikit minta sharing beliau tentang seperti apa puisi atau segala sesuatu yang menyangkut tentang puisi. Untuk kali ini, episode kali ini ada Mas Ardian, ada Mbak Mike Betty, dan tentu saja ada Mbak Indri. Silakan Mbak, dibagi ilmunya untuk kita semua. Selamat sore teman-teman dari ruang puisi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, harapan kita semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Di mana kita saat ini berada di rumah, sehat, tetap selalu semangat dan tidak cemas dengan apa kita hadapi dalam situasi fight to COVID-19 dan tidak mengurangi semangat kita untuk melaksanakan puasa kita teman-teman yang menjalankan. Mengisi kosongan waktu, dan saya pikir tidak ada salahnya kalau kita melewatkan ngabuburit ini seperti yang sarannya Mas Sto, sedikit sharing tentang puisi. Puisi yang sudah saya alami dengan kegiatan saya dalam bersastra puisi seperti itu ya. Kenapa kita berpuisi, untuk berpuisi, dan siapa kita berpuisi itu. Dan sebelumnya saya minta kemudian nanti apa yang saya sampaikan tidak sesuai dengan ekspektasi teman-teman. Nah, jujur saja saya juga nol teori sastra ya, berangkat dari kenekatan atau kemudian gerakan hati untuk puisi, dan kalau ternyata hingga hari ini saya berarti seperti ini diterima di dunia sastra oleh orang-orang yang mungkin pure memahami dunia sastra, ya syukur alhamdulillah, artinya ada perjalanan saya. Jadi saya hanya menyampaikan kepada teman-teman pengerti itu. Nah, saya yakin ada yang sudah paham. Alangkah tidak ada salahnya kalau saya sedikit menyampaikan tentang pemahaman ini. Puisi ada susunan kata ya. Secara singkat arti puisi itu susunan kata yang ditulis berdasarkan rasa yang memunculkan estetika keindahan. Dan ketika orang lain membaca apa yang kita ternyata keindahan itu dirasakan oleh, itulah puisi. Di dalam susunan kata estetika keindahan, ada perasaan, ada komunikasi, moralitas, ya, ada religiositas di dalamnya, ada rekreasi, itulah puisi. Nah, kenapa puisi? Nah, banyak level-level dan setiap keinginan untuk menulis puisi. Bisa sebagai sarana ekspresi, bisa sebagai sekedar untuk rekreasi, having fun. Ada yang kemudian untuk terapi, ada juga sebagai untuk eksistensi. Nah, ekspresi seperti apa ya? Ekspresi mengungkapkan sesuatu lewat sedih kita gembira, ada
pengungkapan itu yang kita tidak bisa ungkapkan kepada orang lain secara verbal, maka kita menulis puisi. Itu tujuan menulis puisi. Ini lebih negeri, ya. Karena aku lagi marah ini, daripada aku gampar orang lain kemarahanku, aku ungkapkan sih. Aku lagi terharu untuk diri sendiri yang tidak ingin orang lain tahu, maka ditutup puisi. Kemudian kreasi, having itu yang ada di RPK. RPK adalah salah satu komunitas yang kita berpuisi, kita menulis puisi untuk having fun, untuk ada ekspektasi khusus bahwa oh, aku harus begini. Itu yang saya lihat dalam teman-teman RK dan membuat kita excited. Artinya tidak ada yang tidak ada yang merasa ini. Kita ada dalam level yang flat. Tidak ada judgement bahwa oh, bagus, puisimu enggak. Dalam konteks menulis rekreasi, ya, having fun. Nah, kemudian terapi. Nah, ini yang saya alami, terapi ya, sebuah upaya untuk pemulihan, pengobatan. Selalu dilakukan salah satu upaya adalah terapi. Selain meminum obat, Nah, puisi adalah salah satu cara yang bisa digunakan sebagai terapi. Ini saya alami ketika saya sudah 24 tahun ya. Kemudian saya divonis ada kebocoran jantung. 30% jantung ya. 30% jantung saya bocor. Itu tahun 2012. Saya harus untuk menyembuhkan ya kekagetan saya ini karena nggak nyangka tiba-tiba saya menderita sakit nyeri dada saya ke rumah sakit, ternyata langsung dilihat, oh ibu ini 30% jantungnya ibu bocor. Nah, saya berontak itu karena opsi spesialis jantung mengajak saya untuk konsultasi psikologi ya untuk mengatasi kekagetan saya. Dan saya orang yang keras kepala, makanya kesedihan saya nangisnya saya tulis lewat puisi. Ini untuk diri sendiri, diungkapkan semuanya itu untuk diri sendiri. Nah, sambil minum obat tentu, dan 2 bulan penuh sampai di rumah, saya resign dari, dulu saya ya guru playgroup, setelah divonis saya resign dari sekolah, saya tidak ada. 2 bulan penuh saya sendirian di rumah, dari pagi sampai sore jam 5 karena anak-anak sekolah semua masih di luar, jam 5 rumah ada lagi. Bayangkan dari pagi sampai sore saya sendirian. Kalau kita tidak smart untuk mengatasi seperti ini, kita akan semakin terpuruk dalam kesedihan itu. Maka saya menulis, saya berikan ini kertasnya, kertas HBS itu 1 rem itu. Jadi saya nulis. Kemudian salah satunya saya juga melukis. Ini 2 yang saya, ini yang menulis aja. Ternyata ini membantu kali kesedihan saya atas kondisi yang seperti ini itu melalui puisi ini saya ketemu dengan seseorang yang sangat tahu betul bahwa saya punya talent dalam menulis. Akhirnya saya kembali ke publik, kembali berhadapan dengan banyak orang, kembali naik ke panggung, kembali berani membacakan puisi. Tahun 2015 seperti ini ya, saya keluar dari kembali saya dikenal publik. Dan kemudian orang ini menuntun saya untuk terus menulis hingga sampai sekarang ini. Ada proses di dalamnya dan alhamdulillah dengan menulis puisi kembali ke panggung, saya sehat. Saya seperti sekarang ini. Mungkin kalau 5 tahun yang lalu kalian masih tidak seperti ini. Ini kurus, pucat dengan cekung biru kemana-mana bawa tabung oksigen ya karena sesak itu ya, sesak nafas. Dengan menulis puisi kita berkomunikasi dengan orang lain, kita mengenal banyak teman lewat
seperti kita ini. Nah, yang terakhir eksistensi. Eksistensi adalah orang-orang yang memang sudah menyerahkan dirinya menasbihkan sebagai seorang penyair. Dunia kepenyairan adanya. Nah, bahwa dia harus dalam dunia yang dia pilih, dia harus menulis berkarya terus, dia berkarya terus sebagai eksistensinya. Dia menyebut dirinya seorang penyair. Tujuan menulis puisi. Eksistensi dia karena dia sudah menasbihkan dirinya sebagai seorang penyair. Terus berkarya terus. Sementara orang yang tidak ekspektasi ke sana, tidak menyebutkan dirinya sebagai seorang penyair seperti kita ini, kita kan having fun aja, nulis ya having fun aja. Itu tidak target untuk harus tahun segini saya harus punya buku ini, tahun segini punya ini, seperti itu. Namun demikian, bukan berarti kita seenaknya aja enggak. Artinya walaupun tidak menyebut kita sebagai seorang penyair, tapi kita terus berupaya untuk menggali potensi diri. Apa yang kita tulis itu memunculkan sesuatu, menghasilkan karya yang bagus, yang berkualitas, sehingga ketika dibaca oleh orang-orang sastra yang sesungguhnya ada nilai bakunya. Nah, seperti itu. Kemudian pasti modalnya menulis. Nah, menulis adalah hati. Ada nasihat yang bagus sekali. Ya, ini sampai teman-teman ya. Ketika hatimu bergetar, ketika hatimu melihat itu, mendengar sesuatu, merasakan sesuatu yang ada di kita, karena yang ada di sekeliling kita adalah situasi yang tidak pernah kering, yang tidak pernah selesai. Menulis jujur dari apa yang dilihat, apa yang kita rasakan, apa yang kita dan apa yang kita alami. Hanya sayangnya kadang orang tuh cenderung menilai, ini pengalaman pribadimu kan, sehingga kamu menulis seperti. Sebenarnya enggak harus selalu seperti itu. Kita mendengar kisah lain, kita memahami kisah itu, kita berempati dengan kisah itu, kemudian kita menemukan sebagai aku dari kisah itu, kemudian kita tulis. Nah, ini untuk kalau kemudian membaca melihat, wah ini ya nggak apa-apa, itu artinya kita berhasil menulis kisah itu dari kacamata kita gitu. Saya sering diklaim seperti itu. Ini kisah sebenarnya enggak. Berarti itu apa? Keberhasilan kita berempati dengan kejadian yang kita lihat dan kita menulis menjadi bahasa aku dari aku. Sehingga puisi itu menjadi puisi milik kita seolah-olah itu kita yang ngalami. Itu sering ya kita mengalami seperti itu. Nah, modalnya menulis ya harus jujur, peka ya, jujur, berani, banyak membaca. Nah ini membaca, dengan banyak membaca memiliki referensi kata. Tabungan kata-kata yang adalah modal kita untuk bermimpi. Karena kekuatan adalah pada diksi. Bagaimana kita merangkai kata-kata itu menjadi sebuah kuat yang berkarakter, itu adalah jeli-jelinya kita memilih pilihan kata. Kalau kemudian kita tidak teori sastra, teori penulisan, baik itu tipografi, rima, diksi, atau nggak masalah. Saya pun juga melewati seperti itu. Ketika intuisi bergerak, yaitu kita main aja, tulis aja secara acak. Kita menulis secara acak dulu, baru setelah selesai, kita rasakan lagi. Ini pas nggak ya? Yang baris pertama ditaruh di baris kedua, itu diolah alik gitu, disusun seperti itu, sehingga kita menemukan karya yang betul-betul kuat. Ya, saran saya kepada teman-teman, jangan buru-buru men-share apa yang telah kita tulis. Karena saya juga mengalami, sudah di-share ternyata
sudah dibaca publik ya, ternyata ketika kita membaca lagi ada yang kurang ya. Nah, harusnya tadi di baris ketiga, kelima dan sebagainya itu. Biasanya kita akan mengalami itu. Nah, karena puisi ini sifatnya subjektif dan personal, jadi jangan berkecil hati ketika mengatakan puisi kita jelek, puisi apa, puisi rasanya tidak masalah. Karena sebenarnya menulis puisi itu juga bukan mudah, ya bukan hal yang mudah karena selalu mengaitkan rasa. Nah, teman yang saya punya sangat sekali ya, sehari dia bisa menulis 30 puisi. Apa? Nggak ada rasanya. Dia sendiri mengatakan apa? Dia sendiri mengatakan yang aku tulis ini adalah sampah. Aku harus mengeluarkan sampah yang ada di kepalaku sehingga aku menuliskan sebuah puisi yang lahir dari rasa. Saya lebih ke mana? Nggak harus sehari satu, saya enggak. Kalau nggak ngajak nulis, saya tidak akan menulis. Saya menulis selalu berdasarkan intuisi dan kalau nggak hati saya nggak akan nulis seperti itu. Nah, kemudian jujur ya, kita tidak mengkorupsi kejadian, kita tidak perasaan. Kalau perasaan mengatakan nggak senang, ya tulislah dengan kata-kata itu tidak senangan, sebuah ungkapan perasaan ketika tidak senang itu. Nah, kalau nggak jujur itu penyair itu seniman itu orang yang sangat jujur ya, sekali. Ini katanya Rendra ya, seniman sejati, entah itu seni musik atau seni apa, pokoknya yang dirinya ada sense of art, adalah orang yang jujur dan tidak pernah mengkorupsi perasaan, tidak pernah mengkorupsi perasaan. Itu seniman yang jujur. Saya tidak mengatakan saya seniman, hanya karena menulis puisi, saya harus jujur perasaan saya. Dan ini pun saya tidak mengatakan diri penyair. Tapi kalau publik mengatakan saya penyair, yaitu karena mungkin publik melihat apa yang pencapaian saya hingga hari ini. Gitu. Dan terus membaca, saran saya, ajakan saya kepada teman-teman, bacalah karya-karya penyair-penyair yang sangat cerdas, yang sangat jenius, yang bisa memancing kita untuk ikut ini ya, cerdik gitu ya, cerdik kata itu. Salah satunya Djoko Pinurbo, suka membaca puisinya, karya Djoko Pinurbo ya. Djoko Pin itu penyair yang jam terbang yang udah puluhan tahun dan cerdas sekali mengolah kata-kata. Kemarin saya lihat di wall-nya RPK itu juga baca puisinya Jokpin. Ternyata juga pernah membaca Jokpin yang itu apa itu yang anak perempuan di itu. Nah, artinya bahwa teman-teman juga aneh ya, wawasan bukan apa ya, pengetahuan tentang membaca sebenarnya juga bagus sekali kalau kayak itu. Nah, saya juga hingga hari ini masih baca itu dan puisi-puisinya Djoko Pin itu masih relevan untuk dibaca setiap saat. Bukan puisi yang musiman, artinya dia menulis puisi tahun 2015, kemudian dibaca tahun 2020, relevan gitu, enggak. Masih selalu relevan. Itu salah kelebihannya puisi Djoko Pinurbo. Nah, seperti itu. Djoko Pinurbo bisa menulis yang panjang, tapi juga bisa hanya satu baris, bisa. Kemudian puisi yang naratif dia juga, yang sistematis juga bisa. Ada beberapa yang gelap juga ada. Artinya dia bisa menulis dengan segala macam bentuk, jenis, dan
macam puisi. Itu adalah Djoko Pinurbo. Nah, kan kadang ada yang pernah bertanya kepada saya, kita kalau nulis gimana? Ada nulis judul dulu, ada yang nulis dulu baru judul. Dua-duanya ada banyak orangnya. Kalau kita menulis judul, berarti kita sudah terkotak oleh judul. Kita sudah terkotak oleh judul. Nah, untuk menyusun itu kita harus merangkai judul itu. Tapi kalau kita dulu, tulis aja judul. Kalau saya lebih seperti itu, saya tulis. Nah, pilihan judul itu banyak sekali. Kecuali kalau kita didoktrin untuk tema kemarin, misalnya ajakan, ayo tulis antologi COVID. Nah, temanya jelas COVID. Tapi kan kita bisa dari berbagai sisi spektrum. Nah, ini kepekaan kita, kecerdasan kita, kecerdasan kita untuk puisi bagaimana COVID itu seperti apa. Dari sisi, apakah dari sisi para medisnya, dari sisi masyarakat, atau dari sisi paketnya, dari sisi beritanya, dari sisinya, karena luar setiap hari yang berita netizen itu luar biasa. Kalau kita peka, kita ambil aja satu, kita baca, itu bisa menjadi salah satu penulis puisi dengan tema. Nah, memang puisi tema itu kita tidak bisa leluasa mengungkap perasaan. Nah, dengan data-data yang jelas ya, data-data yang jelas, karena sudah kalau puisi bebas ya kita mau apa aja oke. Nah, sedikit saran saya tentang ini. Kita sering diajak menulis antologi bersama ya. Ya. Saran saya kepada teman-teman, jika diajak untuk menulis antologi sama, pilihlah bahasakan antologi capable, yang bertanggung jawab. Antologi yang bertanggung jawab itu jelas siapa yang mengajak. Dua, tidak pernah dipungut ya, tidak pernah dipungut biaya. Kalau toh kemudian karena kita di luar kota, kita dapat buku itu minimal gratis, paling hanya mengganti ongkos kirim, itu wajar masalah. Tapi kita tidak pernah diminta biaya. Lain lagi kalau akan membuat antologi, kemudian diminta iuran ya 100 rata-rata ya 150.000, nanti dapat 2 buku. Nah, itu saran saya kepada teman-teman, jangan seperti itu. Saya sudah mengalami, dan dalam dunia bukan hanya sastra ada yang seperti ini ada, dan saya mengajak teman-teman berhati-hati. Jadi kalau ada ajakan antologi bersama yang kemudian dimintain uang, sah. Karena apa? Jangan. Saya juga pernah jadi korban. Kedunguan saya kedunguan saya ini, karena dan kedunguan saya ini dan keluguan saya yang dibaca oleh orang yang memanfaatkan kesempatan ini, dan saya jadi korban seperti itu, dan saya ditolak teman yang lain untuk sehingga memiliki daftar orang-orang yang mengajak antologi bersama dan dimintai itu. Saya dapat kalau Indri kalau diajak ini jangan. Biasanya yang mengajak antologi bersama yang bertanggung jawab, tidak meminta biaya, dan mereka meminta negeri Poci itu kapabel banget. Kemudian Tembi, kemudian Dapur Sastra Jakarta juga, kemudian yang Munsi. Nah, itu mereka adalah komunitas sastra yang mengajak untuk kita antologi, tidak pernah dimintai biaya, dan kapabel, berkualitas, jawab.
Jadi nanti mungkin teman-teman itu saat akan ditawari tulis antologi bersama. Nah, tanya teman-teman tanya dari yang lain, orangnya gimana, artinya. Ya itu intinya saran saya mencintai uang jangan mau. Jadi sebenarnya cara untuk member supaya lebih terangsang untuk menulis tapi gitu jangan kan? karya lah, apa yang dirasa di hati, lihat sesuatu, penting kita punya unek-unek dalam bentuk puisi. Jadi jangan terlalu takut akan dijudge, jangan terlalu takut akan dinilai. Semua pasti ada prosesnya. Kita juga sambil berkarya, sambil belajar. Pasti akan menuju ke apa ya? Puisi yang benar itu seperti apa. Tapi sementara cintai, kita jalanin dulu aja. Memang akan keluar sendiri karakter dari masing-masing member itu. Kembali lagi ke sumber bacaan atau diksi masing-masing itu yang akan memperkuat kosakata, memperkuat alur puisinya kemana. Ya, jadi kita memancing teman-teman itu untuk berekspresi lah, itu artinya. Itulah dasarnya. Apapun bentuknya silakan. Tapi kalau ingin menambah pengetahuan dengan membaca buku lebih bagus lagi. Saya merekomendasikan kepada teman-teman untuk membaca salah satu adalah puisinya Djoko Pinurbo, karena seperti yang saya sampaikan tadi, ini orang yang sangat cerdas sekali, kita bisa belajar dari apa yang dia tulis. Saya akan bacakan salah satu puisinya yang biasanya puisi ini saya baca kalau saya mengisi sesi-sesi di sekolah-sekolah, karena ada ini ya, puisi yang sangat genit ini ya, puisi yang genit, cerdas, permainan bunyi di dalamnya, permainan bunyi, tapi ada passion ya, ada romansa yang saya sangat suka sekali. Saya ingin bacakan untuk teman-teman hanya sebagai sebuah referensi saja. Selamat menikmati. Kamus Kecil, puisi Djoko Pinurbo. Saya dibesarkan oleh bahasa Indonesia yang pintar dan lucu. Walau kadang rumit dan membingungkan, ia mengajari saya cara mengarang ilmu. Sehingga saya tahu bahwa sumber segala kisah adalah kasih, bahwa ingin berawal dari angan, bahwa ibu tak pernah kehilangan iba, bahwa segala yang baik akan berbiak, bahwa orang ramah tidak mudah marah, bahwa untuk menjadi gagah kau harus menjadi gigih, bahwa seorang bintang harus tahan banting, bahwa orang lebih takut kepada hantu ketimbang kepada Tuhan, bahwa pemurung tidak pernah merasa gembira, sedangkan pemulung tidak pernah merasa gembira, bahwa orang putus asa suka memanggil asu, bahwa lidah memang pandai berdalih, bahwa keliwat paham bisa berakibat hampa, bahwa amin yang terbuat dari iman menjadikan kau merasa aman. Bahasa Indonesiaku yang gundah membawaku ke sebuah paragraf yang merindukan bau tubuhmu. Malam merangkai kita menjadi kalimat majemuk yang hangat, di mana kau induk kalimat dan aku anak kalimat. Ketika induk kalimat bilang pulang, anak kalimat paham bahwa pulang adalah masuk ke dalam palung, ruang penuh raung, segala kenang tertidur di dalam kening, ketika akhirnya matamu mati. Kita sudah menjadi kalimat tunggal, yang ingin tinggal dan berharap
tak ada yang bakal tanggal. Terima kasih teman-teman untuk Terima kasih, Mbak. bisa sharing seperti ini. Ya, ini puisi yang sangat cerdas ya. Ada permainan bunyi, ada tipografi ya, ada rima yang luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa sampai bisa ke arah pencapaian seperti itu. Mohon maaf kalau ada salah-salah secara saya menyampaikan, ini sekedar sharing. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa sharing tentang hal-hal yang lain. Namanya ini. Selamat. Oke, Mbak Hendri. Oke, Terima kasih, Mbak menyambut. Hendri, Oke, untuk waktunya. iya, menyiapkan buka puasa semuanya. Ya. Jaga sehat ya. Kita ketemu lagi nanti. Oke. Ya, oke, Mbak. Assalamualaikum Jadi, warahmatullahi Terima kasih, Mbak wabarakatuh. Hendri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, itulah episode pertama kita ngobrolin puisi yang kita lakukan bersama Mbak Indri hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sharing bersama bisa membuat kita lebih paham, lebih menambah ilmu, bahwa sesungguhnya menulis aja dulu. Apapun itu, ekspresikan saja dulu. Nanti pelan-pelan kita belajar dengan banyak membaca buku, banyak referensi, banyak melihat karya-karya para penyair yang sudah mapan sehingga menambah intuisi kita, menambah tajam tulisan-tulisan kita. Terima kasih banyak. Stay at home, stay safe, stay healthy. Mudah-mudahan next episode kita bertemu lagi dengan obrolan yang lain, dengan sharing-sharing ilmu yang lain. Terima kasih. Oke, iya. Terima kasih semuanya. Dadah.